Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan baik dan sehat. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu agar semuanya diberi kemudahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas bisa memimpin doanya. Ya Pak, terima kasih. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Devangga. Jadi sebelum kita mulai, Pak Dery mau berbagi layar dulu. Sudah kelihatan? Ya. Sudah, Ya, Pak. Pak. Sudah. Jadi sekali lagi Pak Dery ingatkan, bagi yang belum absen hari ini, silakan kalian absen setelah pertemuan kita di Zoom meeting ini selesai ya. Jadi nanti absennya di Google Classroom seperti biasa. Daftar hadir yang untuk absensi peserta didik hari Senin 23 November 2020. Dimengerti ya? Iya, Pak. terima kasih Pak. Ya. Pak. Mengerti, Pak. Kemudian karena hari ini hari yang spesial buat Pak Dery ya, karena selain jadwal mengajar, juga hari ini Pak Dery melaksanakan uji kinerja ya, dalam rangka memenuhi tugas menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2020. Hari ini Pak Dery ada kuis buat kalian ya. Jadi kuisnya adalah menyusun kata. Jadi yang bisa nanti tunjuk tangan atau raise hand. Jadi di sini ada huruf yang tersusun secara acak. Jadi belum membentuk sebuah kalimat yang bermakna ya, atau kata yang bermakna. Jadi tugas kalian adalah menebak dua kata ini menjadi dua kata yang memiliki makna. Barangkali ada yang coba untuk menebak. Saya, Pak. Di sekolah. Nur di sekolah. Kurang tepat ya. Ada yang mau mencoba lagi? Petunjuknya apa Pak? Oh, petunjuknya. Untuk clue-nya adalah barangkali yang ada di diri kalian kemarin, hari ini, atau mungkin besok. Saya bisa, Pak. Ya. Arjun. Apa Jun? Jawabannya rindu sekolah, Pak. Rindu sekolah. Rindu sekolah. Ya, coba. Ya, benar. Rindu sekolah. Jadi karena hari yang spesial, ada ya hadiah spesial buat Arjun, kuota 2 GB. Nanti Pak Dery kirim di nomornya Arjun ya, Jun? Siap, Pak. Siap. Ya, barangkali rindu sekolah dirasakan kalian apa tidak ini? Sangat Iya, dirasakan. Sangat. Pengen untuk bisa ketemu Sangat lagi atau dirasakan, bertatap Pak. muka di sekolah apa tidak? Pengen banget, Pak. Ingin banget, Pak. Alasannya kenapa? Banget, Pak. Alasannya kenapa coba? Apa yang kalian rindukan dari sekolahan? Teman, Rindu teman, guru. rindu guru juga. Ya, mari kita berdoa semoga wabah corona ini bisa segera hilang di Indonesia terkhususnya ya. Jadi kita bisa bertemu dan bertatap muka kembali.
Kemudian untuk hari ini ada kata bijak dari Pak Dery. Ini Pak Dery ambil dari Malcolm X. Beliau adalah aktivis hak asasi manusia ya dari Amerika Serikat. Dia seorang Muslim. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi Pak Dery berharap selalu belajar ya, agar tiket untuk masa depan bisa kalian raih, agar cita-cita kalian bisa tercapai. Kemudian, mengapa kita harus belajar? Ada yang tahu? Biar lulus, Pak. Biar lulus. Ya, Biar mendapatkan ilmu. biar mendapatkan ilmu. Apalagi selain lulus dan dapat ilmu. Biar bisa mencapai cita-cita, Pak. Biar bisa mencapai cita-cita. Ya, jadi pada dasarnya memang kesemuanya itu benar ya. Jadi belajar itu muaranya adalah terjadi peningkatan kualitas diri pada diri kita. Bahkan untuk belajar sendiri diwajibkan ya. Rasulullah pernah berkata, tolabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Jadi bagi orang-orang muslim, beliau Rasulullah mengingatkan bahwa belajar itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian diperkuat lagi dengan hadis yang lain, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang mana kurang lebih artinya adalah barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaknya ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaknya ia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dua-duanya, artinya dunia dan akhirat, hendaknya dia juga harus berilmu. Kemudian untuk hari ini, kita bicara potensi dasar mendiagnosa kerusakan sistem kemudi, di mana tujuannya adalah melalui pengamatan dan penugasan, kalian dapat mendiagnosa kerusakan pada sistem kemudi. Kenapa kita harus mempelajari sistem kemudi? Minggu kemarin, SMK Bhinneka bekerja sama dengan Suzuki ya, menggelar servis hemat. Kemudian itu Pak Dery ngobrol dengan mekanik Suzuki. Pak Dery bertanya, Mas, untuk servis kemudi atau power steering kira-kira di bengkel Suzuki berapa ya? Kemudian mekaniknya menjawab, untuk power steering sendiri karena kita bengkel resmi di kisaran 1 juta ke atas. Tapi kalau itu bengkel umum Pak, sekitar 750 sampai dengan 950.000. Bisa dibayangkan ketika kalian nanti lulus sekolah kemudian membuka usaha sendiri dalam bidang bengkel, kemudian kalian menerima job untuk perbaikan servis power steering, dipastikan kalian mengantongi uang yang lumayan. Ya, jadi harapannya kalian setelah ini punya semangat untuk belajar, kemudian mengembangkan diri, setelah lulus kalian bisa membuka usaha sendiri. Ya, untuk materi sebelumnya, masihkah ada yang ingat? Masih ada yang ingat untuk materi sebelumnya? Kita belajar bersama tentang apa? Saya ingat, Pak. Ya, Iklab, kita bicara atau kita belajar apa, Klab? Pertemuan minggu lalu kita belajar tentang fungsi kemudi, komponen sistem kemudi dan geometri roda, Pak. Ya, punya daya ingat yang bagus ini Iklab ya. Kemarin kita bicara tentang belajar bersama tentang fungsi kemudi, geometri roda. Untuk hari ini, untuk jenis-jenis sistem kemudi sendiri ada manual dan power steering, ya. Di mana manual steering adalah mengandalkan gigi rek dan merubah gerak putar pengemudi.
menjadi gerak lurus, menarik dan mendorong roda ke kanan dan ke kiri. Sedangkan untuk power steering sendiri apa? Dibantu pergerakannya oleh mekanisme fluida. Kemudian untuk jenis sistem kemudi manual sendiri, kemarin dibedakan menjadi dua ya, yang sering biasa dipakai adalah rack and pinion dan recirculating ball. Kemudian untuk power steering sendiri, ada hydraulic power steering dan electric power steering. Hidrolik berarti menggunakan fluida, dengan electric power steering menggunakan kelistrikan pada kendaraan. Untuk hari ini kita mempelajari tentang gangguan-gangguan pada sistem kemudi. Ya. Di mana di sini Pak Dery mencontohkan 3 gangguan yang sering terjadi pada sistem kemudi. Yang pertama adalah sistem kemudi berat, di mana untuk penyebab kerusakannya adalah alignment, front wheel alignment. Ya, ada chamber, caster, to in, to out. Penyebabnya caster terlalu besar, chamber terlalu besar, turning radiusnya salah, dari kendaraan berubah. Kemudian cara mengatasinya disetel dan diperbaiki. Ball joint-nya macet, maka dikasih grease atau diganti. Kemudi berat karena steering gear-nya, preload-nya terlalu besar, maka perlu di-start preload-nya. Reply-nya tidak ada, maka di-start. Reply tahu ya, gerak bebas. Gangguan yang kedua, daya balik kemudi tidak sempurna. Ya, jadi harusnya ketika diputar pol, kemudian kita lepas, dia tidak mau kembali lagi dengan sempurna. Kita tarik dulu, baru dia mau kembali posisi kemudinya. Itu biasanya penyebabnya adalah steering link-nya macet. Steering link-nya macet, maka perlu diperbaiki. Steering gear-nya setelah sektor shaft-nya dengan thrust washer-nya terlalu besar, maka perlu diperbaiki. Gangguan yang ketiga, terdapat bunyi pada sistem kemudi. Biasanya penyebab gangguannya adalah steering gear-nya cacat atau rusak, maka perlu diganti. Preload-nya terlalu besar, maka di-setel. Main shaft atau poros utamanya yang mengakibatkan timbulnya bunyi bengkok, ya maka harus diganti. Kemudian bearing main shaft-nya atau laker poros utamanya rusak, maka bearingnya harus kita ganti. Untuk hari ini, seperti biasa, kalian nanti berdiskusi secara kelompok. Ini sintaknya atau langkah-langkah diskusi kelompoknya adalah nanti Pak Dery tampilkan studi kasus berupa 4 video yang berbeda terkait dengan gangguan kerusakan pada kemudi. Kemudian tugas kalian adalah menganalisa dan mendiagnosa jenis kerusakan yang terjadi pada video tersebut, ya, yang terdapat pada video tersebut. Jenis kerusakannya kalian analisis dan diagnosa, ya. Penyebab gangguannya apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Kalian diskusikan secara kelompok melalui grup WA kelompok untuk memecahkan masalah studi kasus yang diberikan tadi. Kemudian hasil diskusi kelompok kalian tuangkan dalam LKPD. Untuk pengisian LKPD, misalnya di sini tertulis nomor video, jadi ada 4 video ya. Video pertama, jenis kerusakannya apa, kemudian penyebabnya apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, untuk video yang kedua dan 4, kalian bisa mengisi hasil analisa kalian di dalam LKPD. Itu ya. Kemudian di sesi kedua kita komunikasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Jadi kelompok yang siap nanti bisa mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi. Anggota kelompok yang lainnya nanti bisa menanggapi. Kemudian LKPD yang sudah jadi atau kalian kerjakan nanti kalian kumpulkan melalui WA pribadi Pak Dery
atau di kolom penugasan di Google Classroom. Dipahami ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini ada video. Silakan kalian amati dan diagnosa tentang kerusakan yang terjadi di dalamnya, ya, dengan cermat dan teliti tentunya. Tentu saja untuk mengarahkan dan membelokkan mobil saat dikendarai. Lalu bagaimana jika terdapat masalah pada setir mobil? Tentu saja akan membuat berkendara menjadi tidak nyaman bahkan membahayakan pengguna mobil. Salah satu masalah yang sering terjadi pada setir mobil adalah kondisi setir mobil yang tidak stabil dan miring saat dikendarai. Memang kenyamanan menjadi prioritas utama dalam sebuah kendaraan, apalah jadinya jika mobil Anda bagus namun pada suatu titik ada hal yang membuat Anda tidak nyaman dan membuat Anda risih. Jika power steering Anda bunyi, pastinya akan membuat Anda risih atau bahkan tidak percaya diri menggunakan mobil pribadi Anda. Karena power steering sendiri memang komponen yang dipakai pada semua waktu ketika mobil menyala, jadi Anda juga perlu merawatnya dengan baik agar mobil Anda bisa lancar dan berjalan normal tanpa adanya bunyi yang mengganggu. Yang mana konsumennya mengeluh kalau mobilnya pada saat belok setirnya terasa sangat berat. Jadi apa yang dirasakannya itu berbeda dengan pada saat awal mula dia membeli mobil ini. Jadi setelah sekitar 1 tahunan setirnya ini terasa berat. Oke, karena mobil ini untuk jenisnya tipe electric power steering dan pada indikator dashboard itu tidak ada tampilan atau tidak ada indikator untuk lampu yang menunjukkan kalau ada masalah pada steeringnya, yaitu lampu IPS-nya tidak menyala. Jadi kemungkinan besar penyakitnya pada mekanikalnya. Jadi sekali lagi mobil ini untuk tipe electric power steering, dan apabila pada sistem elektrikalnya yang bermasalah maka lampu electric power steeringnya atau IPS akan otomatis menyala pada dashboard. Kali ini saya berada di mobil Grand New Avanza yang terbaru 2019-2020. Di sini customer mengeluhkan setir lambat balik saat belok atau tidak balik ya teman-teman ya. Saya akan mengkonfirmasi gejala terlebih dahulu. Apakah benar atau enggak? Oke, jadi saya akan mengkonfirmasi gejala ini dulu teman-teman. Kita akan putar balik ini. Oh iya teman-teman, dia agak balik ya. Dia agak lambat baliknya ya. Oke, belok kiri gimana? Oke, belok kiri juga sama. Ya, itu tadi 4 video yang berbeda terkait dengan gangguan yang sering terjadi pada sistem kemudi. Jadi tugas kalian adalah silakan kalian berdiskusi secara kelompok melalui WA Group. 30 menit yang akan datang, kita ketemu lagi di Zoom meeting untuk agenda presentasi atau pemaparan hasil diskusi dan tanya jawab. Dipahami ya? Iya, Pak. Ya, jadi silakan kalian bisa meninggalkan room, kemudian melakukan diskusi dengan baik. Terima kasih, Pak Dery, tunggu nanti sampai ketemu 30 menit yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, setelah kalian tadi berdiskusi kelompok, kini saatnya kita untuk mengkomunikasikan hasil diskusi kalian. Untuk kali ini, Pak Dery minta kelompok yang sudah siap, silahkan memaparkan hasil diskusi. Kemudian yang lainnya, kelompok yang lainnya nanti bisa menanggapi. Monggo. Instruksi saya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Depangga Aisma Widianto, mewakili kelompok 2, ingin menyampaikan diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Misbah, dan Dimas. Untuk video yang nomor 1, jenis kerusakannya setir mobil tidak stabil. Bisa jadi penyebabnya adalah bagian kaki-kaki mobil kocak atau aus, sudut TO dari terlalu lebar, masalah pada T-rod dan ball joint, dan cara mengatasinya adalah mengganti komponen yang rusak kemudian melakukan sporing, melakukan penyetelan sudut TO in dan TO out. Untuk video yang nomor 2, power steering berbunyi, bisa jadi dari penyebab umur dari power steering, salah dalam penggunaan oli power steering, karet boot, rek, spear robek, dan cara memperbaikinya adalah mengecek oli power steering, dan segera menambahkan jika kurang. Ganti seal kit power steering. Jika terjadi kebocoran, gunakan oli power steering yang sesuai. Ganti karet boot, rek, spear. Untuk video yang nomor 3, jenis kerusakannya adalah spear berat saat berbelok pada tipe electric power steering. Dengan lampu indikator tidak menyala. Bisa jadi penyebabnya adalah cross joint pada steering yoke atau intermediate shaft rusak. Dan cara memperbaikinya adalah mengganti cross joint baru. Untuk video yang nomor 4, jenis kerusakannya adalah setir berat dan lambat balik. Bisa jadi penyebabnya setelan TO in atau TO out tidak sesuai. Dan cara mengatasinya adalah dengan sel TO in atau TO out. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Barangkali ada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kami, persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Devangga. Tadi dari kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Jadi maksudnya bukan TO in, TO out ya, tapi to in, to out. Ya, barangkali ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, silakan sebutkan namanya, kemudian sampaikan pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernando. Pada video yang pertama berupa setir mobil tidak stabil. Salah satu penyebabnya adalah pada bagian kaki-kaki terdapat aus atau kocak. Pertanyaan saya, yang dimaksud dengan bagian kaki-kaki itu maksudnya apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fernando tadi bertanya, dia kurang paham ya, yang dimaksud dengan bagian kaki-kaki pada mobil itu apa? Karena kan merupakan penyebab dari gangguan berupa setir mobil tidak stabil. Barangkali kelompok 2 bisa menanggapi pertanyaan dari Fernando. Saya, Pak. Ya, Dimas ya. Silakan Dimas. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan Fernando tadi, yang dimaksud dengan bagian kaki-kaki terdapat keausan atau kekocakan adalah pada bagian lock tim rod atau tim rodnya yang mengakibatkan kemudi tidak stabil, terkadang miring ke kanan dan terkadang miring ke kiri. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dimas. Tadi Dimas mencoba menjawab pertanyaan dari Fernando. Jadi Dimas berargumen bahwa kekocakan atau keausan tirot maupun tirot itu sendiri, tirot long tirot sama tirot itu sendiri mengakibatkan flip ya, free play atau gerak bebas yang cukup besar pada kemudi mobil, sehingga ketika mengendalikan mobil tentunya harus selalu memegang kemudi. Kerusakan pada kaki-kaki itu biasanya disebabkan karena cara pengemudi tidak tepat, ya, seperti mengendarai dengan kecepatan tinggi ketika berada di jalan yang rusak. Ya, bagus sekali, bisa diterima ya? Ya, bisa Pak. Ya. Ya, bisa Pak. Untuk selanjutnya, barangkali ada yang ingin bertanya lagi, Pak Dery persilahkan. Saya Pak. Oh, Lukman. Sorry Pak. Ya, Lukman dulu ya, nanti Fauzi bergantian. Monggo Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Ardianto, izin bertanya. Tadi disampaikan pada video kedua penyebab power steering berbunyi adalah salah satu dalam penggunaan oli power steering. Yang dimaksud dengan salah dalam penggunaan oli power steering itu bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lukman bertanya, tadi disampaikan pada video kedua bahwa salah gangguan yang terjadi adalah timbulnya bunyi pada power steering, yang dimana penyebab gangguannya adalah salah dalam penggunaan oli power steering. Yang dimaksud yang ditanyakan Lukman di sini adalah yang dimaksud dengan salah penggunaan oli power steering itu yang bagaimana? Barangkali kelompok 2 mau menanggapi? Saya Pak. Iya, silakan sebutkan namanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbah. Mencoba menjawab pertanyaan dari Lukman tadi. Yang dimaksud dengan salah dalam penggunaan oli power steering di sini adalah pemilik kendaraan menggunakan oli rem untuk menghentikan power steering. Pemilik kendaraan mungkin berpikir karena kekentalan rem dan oli power steering sama, maka oli rem bisa digunakan untuk power steering. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaan dari Lukman dijawab Misbah. Jadi Misbah menjawab, mungkin karena ketidaktahuan pemilik mobil ya. Ada beberapa pemilik mobil menggunakan oli rem untuk power steeringnya. Karena memang oli rem dengan oli power steering mempunyai viskositas atau kekentalan yang sama. Nah, justru itu penggunaan yang salah ini yang akan mengakibatkan kerusakan pada pompanya, pompa oli power steering. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi?
Saya, Pak. Ya. Fauzi, silakan Fauzi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Fauzi. Saya ingin bertanya. Gangguan pada video ketiga, kerusakannya adalah setir berat saat berbelok pada tipe electric power steering atau EPS. Sedangkan lampu indikator tidak menyala. Kemudian disampaikan penyebab dan cara mengatasinya. Pertanyaan saya, jika kendaraan setirnya berat dan lampu indikatornya menyala, apa yang menjadi penyebabnya? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Fauzi bertanya, pada video ketiga, jenis gangguannya adalah setir berat saat berbelok tipe EPS, sedangkan lampu indikatornya tidak menyala. Kemudian dia bertanya, jika kendaraan setirnya berat, tetapi lampu indikatornya menyala, apa yang menjadi penyebabnya? Ya, jadi silakan kelompok 2 bisa menanggapi. Interupsi Pak, saya. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan Fauzi tadi, apa penyebab kendaraan setirnya berat dan pada lampu indikatornya menyala untuk tipe EPS, serta bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya, penyebab kerusakan adalah arus yang masuk ke motor kurang dikarenakan sekring putus ataupun soket EPS yang berkarat. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali. Jadi pada power steering, pada tipe EPS, ketika kemudi terasa berat, serta lampu pada indikatornya menyala, kemungkinan penyebabnya adalah arus yang mengalir ke dalam motor itu kurang. Aliran arus yang kurang itu bisa disebabkan karena sekring yang putus. Ya, tentunya ini akan menghambat bahkan memutus arus listrik dari aki ke motor. Masalah dinamo juga menjadi penyebab ketika arus berkurang menuju ke motor. Karena waktu sudah siang, kita cukupkan ya. Ya, cukup, Pak. Cukup, Pak, Pak ya? Ya, cukup. Ya. Ya, oke, silakan pemaparan hasil diskusi kelompok 2 bisa ditutup. Baik, Pak. Demikian tadi pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan atas hasil pemaparan diskusinya. Baik, anak-anakku semua, setelah kita lewati pembelajaran tadi, mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Oh ya, Iklab. Monggo, Klab. Terima kasih, Pak. Setelah kita belajar bersama hari ini tentang diagnosa kerusakan pada sistem kemudi, dapat saya simpulkan: 1. Pengecekan oli power steering tipe HPS perlu dilakukan secara rutin agar kinerja power steering tetap terjaga.
dan segera menambahkan oli jika kurang. Dan yang kedua, hindari pemakaian oli rem untuk power steering karena dapat mengakibatkan kerusakan pada motor power steering. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Iklam. Tadi Iklam menyimpulkan bahwa pengecekan oli power steering tipe HPS atau hydraulic power steering perlu dilakukan secara rutin agar kinerja power steering tetap terjaga dan menambahkan oli ketika terjadi oli yang kurang. Kemudian untuk menghindari pemakaian yang salah, penggunaan oli yang salah, maka hindari pemakaian oli rem untuk power steering karena dapat mengakibatkan kerusakan pada motor power steering. Ya, luar biasa sekali ya. Setelah menyimpulkan, sekarang kita berefleksi ya. Apa sih manfaat yang kalian peroleh dari hasil belajar kita hari ini? Kemudian hal apa yang paling kalian sukai dari kegiatan belajar kita hari ini? Monggo ada yang mau mewakili berefleksi? Saya. Oh iya, silakan disampaikan Imam. Setelah belajar hari ini, saya lebih memahami tentang jenis kerusakan pada sistem kemudi, penyebab dan cara mengatasinya. Kemudian dari kegiatan yang paling saya sukai adalah saat mengamati video diagnosa kerusakan sistem kemudi, karena sangat menarik. Terima kasih, Pak. Ya, mantap sekali. Jadi Imam setelah melakukan kegiatan belajar hari ini, dia mendapatkan manfaat bahwasannya dia lebih mengetahui tentang jenis kerusakan pada sistem kemudi, kemudian penyebab kerusakannya apa, dan cara mengatasinya bagaimana. Kemudian dia juga menyampaikan hal yang paling dia sukai adalah mengamati video. Ya. Oke, untuk mengetahui tingkat keberhasilan kalian, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi pada Google Form yang terdapat pada Google Classroom ya. Jadi ini tugas mandiri. Jadi setelah nanti Zoom ini kita tutup, kalian bisa mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Classroom. Untuk penilaiannya ada 3 aspek yang Pak Dery nilai. Ya, yang pertama adalah aspek sikap, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga aspek pengetahuan. Untuk aspek sikap, jadi yang Pak Dery nilai adalah melalui observasi ya, pengamatan Pak Dery bagaimana disiplin kalian, kerja keras, dan tanggung jawab kalian terhadap tugas yang diberikan. Kemudian Pak Dery tuangkan dalam catatan jurnal sikap. Untuk nilai pengetahuan, kalian menjawab soal pada Google Classroom. Ya, sedangkan untuk nilai keterampilan, Pak Dery nilai dari diskusi ini. Ya, bagaimana kalian menyelesaikan tugas kelompok dengan baik, kemudian kerja kelompoknya bagaimana, pembagian jobnya bagaimana, itu untuk penilaian kelompok. Sedangkan untuk penilaian keterampilan individu, aspek yang dinilai adalah berani mengemukakan pendapat. Ya, seberapa berani kalian mengemukakan pendapat, kemudian berani menjawab pertanyaan, inisiatif, ketelitian, jiwa pemimpin, dan bermain peran. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar bersama bagaimana cara memperbaiki kerusakan ya pada sistem kemudi. Sekali lagi, di masa pandemi ini Pak Dery mengingatkan untuk kalian selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Apa saja itu? Memakai masker, hindari kerumunan atau menjaga jarak, terus sering mencuci tangan ya, dengan air yang mengalir. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, untuk pertanyaan terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, Asna Yafid, monggo silakan Asna. Untuk pembelajaran tatap muka langsung, kapan kita bisa masuk ke sekolah lagi, Pak? Kemarin kita sudah mengajukan proposal ke gugus COVID
kabupaten terkait dengan keinginan kita untuk melaksanakan kegiatan belajar secara langsung. Ya, jadi permohonan kita memang di bulan Januari kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung. Jadi Pak Dery mohon dan minta kalian untuk selalu berdoa agar sekali lagi ini musibah ya. Jadi musibah ini harapannya segera berlalu dari negeri tercinta kita ini. Cukup ya? Pak. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya pertemuan ini ditutup dengan doa. Monggo ketua kelas bisa memimpin doa penutup. Ya Pak, terima kasih. Ya teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Dewangga. Baik anak-anak semua, untuk pertemuan kali ini kita cukupi. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia akhirat. Untuk pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.